Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Meta Nur Amalia Putri, NIM 34021902118 dari kelas Manajemen G. Di video kali ini saya akan menjelaskan tugas pertemuan sebelumnya atau pertemuan kelima poin D mengenai contoh kasus penaksiran fungsi permintaan dan peramalan permintaan dengan metode tidak langsung. Dibuatnya video ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah ekonomi manajerial. Nah, di sini terdapat data penjualan produk tas kanvas di perusahaan Golden Bag dan data penjualan produk tas kanvas di perusahaan Tinstyle mulai dari tahun 2001 sampai dengan tahun 2008. Nah, langsung saja ke pembahasannya. Yang pertama, ada data penjualan produk tas kanvas pada perusahaan Golden Bag. Nah, di sini terdapat tabel, ada tahun, harga, dan jumlah. Untuk tahun 2001 harganya 100.000 dan jumlahnya 170. Tahun 2002 harganya 90.000, jumlahnya 250. Tahun 2003 harganya 80.000, jumlahnya 380. Tahun 2004 harganya 70.000, jumlahnya 450. Tahun 2005 harganya 60.000, jumlahnya 550. Tahun 2006 harganya 50.000 dan jumlahnya 670. Tahun 2007 harganya 40.000 dan jumlahnya 750 dan tahun 2008 harganya 30.000, jumlahnya 850. Soalnya ada yang kedua ada data penjualan produk tas kanvas pada perusahaan Tinstyle. Tabelnya ada tahun, harga, dan jumlah. Nah, tahun 2001 harganya 150.000 dan jumlahnya 150. Tahun 2002 harganya 95.000 dan jumlahnya 230. Tahun 2003 harganya 85.000 dan jumlahnya 320. Tahun 2004 harganya 75.000 dan jumlahnya 430. Tahun 2005 harganya 65.000, jumlahnya 500.000. Tahun 2006 harganya 55.000, jumlahnya 650. Tahun 2007 harganya 45.000, jumlahnya 700. Dan tahun 2008 harganya 35.000 dan jumlahnya 800. Selanjutnya yang ketiga ada data seksi silang penjualan produk tas kanvas di pasar. Nah, data seksi silang ini merupakan gabungan data penjualan dari perusahaan yang pertama dan perusahaan yang kedua, yaitu perusahaan Golden Bag dan perusahaan Tinstyle. Kita masukkan saja ke tabelnya masih sama, ada tahun, harga, dan jumlah. Kita masukkan data perusahaan yang pertama, itu perusahaan Golden Bag, tahunnya 2001 sampai 2008, harganya dari 100.000 sampai 30.000, dan jumlahnya 170, 250, 380, 450, 550, 670, 750, dan 850. Nah, untuk yang perusahaan keduanya, perusahaan Tinstyle, tahunnya itu 2001 sampai 2008. Nah, untuk harganya 150 sampai 35.000. Nah, untuk jumlahnya, kita masukkan 150, 230, 320, 430, 500, 650, 700, dan 800. Selanjutnya yang keempat. Poin keempat ada analisis regresi, analisis korelasi, dan koefisien determinasi dari kedua perusahaan tersebut. Poin A, perusahaan Golden Bag pada penjualan produk tas kanvas. Yang pertama ada analisis regresi secara manual. Kita buat tabel seperti ini. Ada N-nya sampai 8 ya, dari 1 sampai 8. Setelah itu harga P, harganya itu dari 100.000 sampai 30.000. Jumlahnya itu ada 170, 250, 380, 450, 550, 670, 750, dan 850. Nah, ini data harga dan jumlah ini diambil dari data penjualan produk. Nah, selanjutnya XY. Cara mencari XY itu harga dikali jumlah, X dikali Y. Nah, 100.000 dikali 170 menghasilkan 17 juta. 90.000 dikali 250 hasilnya 22.500.000. 80.000 dikali 380 sama dengan 30.400.000. 70.000 dikali 450 hasilnya 31.500.000. 60.000 dikali 550 hasilnya 33 juta, dan 50.000 dikali 670 hasilnya 33.500.000. 40.000 dikali 750 hasilnya 30 juta, dan 30.000 dikali 850 hasilnya menjadi 25.500.000.
Selanjutnya mencari X kuadrat. Mencari X kuadrat itu kita kuadratkan harga. 100.000 kita kuadratkan. Atau 100.000 kali 100.000 menjadi 10 miliar. 90.000 kuadrat atau 90.000 kali 90.000 hasilnya 8 miliar 100 juta. Selanjutnya 80.000 kuadratkan menjadi 6 miliar 400 juta. 70.000 dikuadratkan menjadi 4 miliar 900.000. Untuk 60.000 dikuadratkan menjadi 3 miliar 600 juta. 50.000 dikuadratkan menjadi 2 miliar 500 juta. 40.000 dikuadratkan menjadi 1 miliar 600 juta. Dan 30.000 dikuadratkan hasilnya menjadi 900 juta. Nah, selanjutnya Y kuadrat. Mencari Y kuadrat itu kita kuadratkan jumlah. 170 kita kuadratkan, atau 170 dikali 170 hasilnya menjadi 28.900. 250 kuadrat hasilnya menjadi 62.500. 380 kuadrat hasilnya menjadi 144.400. 450 kuadrat hasilnya 202.500. 550 kuadrat hasilnya 302.500. 670 kuadrat hasilnya 448.900. 750 kuadrat hasilnya menjadi 562.500. 850 kuadrat hasilnya menjadi 722.500. Nah, selanjutnya kita mencari sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, dan sigma Y kuadrat. Nah, untuk mencari sigma X, kita jumlahkan keseluruhan harga dan hasilnya 520.000. Nah, untuk sigma Y, kita jumlahkan keseluruhan jumlah, hasilnya menjadi 4.070. Untuk sigma XY, kita jumlahkan keseluruhan, hasilnya menjadi 223.400.000. Nah, untuk sigma X kuadrat, kita juga sama, jumlahkan keseluruhan X kuadrat, hasilnya menjadi 38 miliar. Dan untuk Y kuadrat, untuk sigma Y kuadrat, kita jumlahkan hasilnya menjadi 2.474.700. Nah, selanjutnya di sini ada rumus analisis regresi. Nah, ada B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. B sama dengan N-nya itu 8 dari sini. Selanjutnya sigma XY-nya itu ini. Berarti dikali 223.400.000 dikurangi sigma X-nya ini 520.000 dikali sigma Y-nya ini 4.070. Dibagi N-nya 8 dikali sigma X kuadrat ini 38 miliar dikurangi sigma X-nya ini 520 kuadrat. B sama dengan 8 kali 223.400 hasilnya menjadi 1.787.200.000 dikurangi 520.000 dikali 4.070 hasilnya menjadi 2.116.400.000 dibagi 8 dikali 38 miliar hasilnya menjadi 304 miliar dikurangi 520.000 kuadrat hasilnya menjadi 270 miliar 400 juta. B sama dengan 1.787.200.000 dikurangi 2.116.400.000 hasilnya menjadi minus 329.200.000 dibagi 304 miliar dikurangi 270 miliar 400 juta hasilnya menjadi 33 miliar 600 juta. B sama dengan minus 329.200.000 dibagi 33 miliar 600 juta hasilnya menjadi minus 0,009797619. Jika dibulatkan hasilnya menjadi minus 0,0098. Nah, selanjutnya di sini ada rumus A. A sama dengan Y dikurangi BX. Y sama dengan sigma Y per N. Y sama dengan sigma Y-nya 4070 dibagi N. N-nya 8 sama dengan 4.070 dibagi 8 hasilnya 508,75. X sama dengan sigma X per N. Sigma X sama dengan sigma X-nya itu 520.000 dibagi 8. N-nya itu 8 sama dengan 65.000. Nah, selanjutnya kita masukkan ke rumus ini. A sama dengan Y-nya ini 508,75 dikurangi
B. Nah, B-nya yang ini. Dalam kurung minus 0,009797619 dikali X. X-nya yang ini, 65.000. Nah, di A sama dengan 508,75 dikurangi dalam kurung minus 0,009797619 dikali 65.000 hasilnya menjadi minus 636,845235. A sama dengan 508,75 dikurangi dalam kurung minus 636,845235 hasilnya menjadi 1145,595235. Jika dibulatkan hasilnya menjadi 1150. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 1150 dikurangi 0,0098 X atau Q sama dengan 1150 dikurangi 0,0098 P. Nah, selanjutnya yang kedua, ada analisis korelasi produk momen. Nah, untuk rumusnya ada RXY sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar kurung buka N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat kurung tutup, kurung buka N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat kurung tutup. RXY sama dengan N-nya 8, sigma X-nya itu 223.400.000 dikurangi sigma X-nya itu 520.000 dikali sigma Y itu 4.070 dibagi akar kurung buka N-nya itu 8 sigma dikali sigma X kuadrat yaitu 38 miliar dikurangi sigma X-nya itu 520.000 kuadrat kurung tutup. Kurung buka N-nya itu 8 dikali sigma Y kuadrat yaitu 2.474.700 dikurangi sigma Y-nya 4.070 kuadrat kurung tutup. RXY sama dengan 8 kali 223.400.000 hasilnya menjadi 1.787.200.000 dikurangi 520.000 dikali 4.070 hasilnya menjadi 2.116.400.000 dibagi akar 8 dikali 38 miliar hasilnya menjadi 304 miliar dikurangi 520.000 kuadrat hasilnya menjadi 270.400.000. 8 dikali 2.474.700 hasilnya menjadi 19.797.600 dikurangi 4.070 dikuadratkan hasilnya menjadi 16.564.900. Nah, RXY sama dengan 1.787.200.000 dikurangi 2.116.400.000 hasilnya menjadi minus 329.200.000 dibagi akar 304 miliar dikurangi 270 miliar 400 juta hasilnya menjadi 33 miliar 600 juta. 19.797.600 dikurangi 16.564.900 hasilnya menjadi 3.232.700. Nah, RXY sama dengan minus 329.200.000 dibagi 33.600.000 dikali 3.232.700 hasilnya nanti kita akarkan menghasilkan 329.573.542,6274385. Nah, RXY sama dengan minus 329.200.000 dibagi 329.573.542,6274385 menghasilkan minus 0,9988655879413119. Jika dibulatkan hasilnya menjadi minus 0,999. Nah, kesimpulannya maka dapat diketahui koefisien korelasinya yaitu minus 0,999. Maka antara dua variabel bersifat berlawanan. Nah, untuk dua variabel ini yaitu harga dan jumlah. Selanjutnya yang ketiga ada koefisien determinasi. Rumusnya itu R kuadrat kurung buka N sigma X Y dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat kurung tutup pangkat 2. R kuadrat sama dengan kurung buka
N-nya 8, sigma X-Y-nya itu 223.400.000 dikurangi sigma X 520.000 dikali sigma Y-nya itu 4.070 dibagi akar N-nya 8 dikali sigma X kuadrat, hasilnya 38 miliar dikurangi sigma X-nya 520.000 kuadrat. N-nya 8 dikali sigma Y kuadrat, yaitu 2.474.700 dikurangi sigma Y. Sigma Y itu 4.070 kuadratkan, kurung tutup pangkat 2. R kuadrat sama dengan kurung buka 8 kali 223.400.000 hasilnya menjadi 1.787.200.000. Maaf, 1.787.200.000 dikurangi 520.000 dikali 4.070 hasilnya menjadi 2.116.400.000 dibagi 8 kali 38 miliar hasilnya menjadi 304 miliar. 520.000 kuadrat hasilnya menjadi 270.400.000. 8 dikali 2.474.700 hasilnya menjadi 19.797.600 dikurangi 4.070 kuadrat hasilnya menjadi 16.564.900. Kurung tutup pangkat 2. R kuadrat sama dengan kurung buka 1.787.200.000 dikurangi 2.116.400.000 hasilnya menjadi minus 329.200.000 dibagi 304 miliar dikurangi 270.400.000 hasilnya menjadi 33.600.000. 19.767.600 dikurangi 16.564.900 hasilnya menjadi 3.232.700. Kurung tutup pangkat 2. R kuadrat sama dengan kurung buka minus 329.200.000 dibagi 33.600.000 dikali 3.232.700 hasilnya nanti kita akarkan menjadi 329.573.542,6274385. Kurung tutup pangkat 2. Nah, R kuadrat sama dengan minus 329.200.000 dibagi 329.542,6274385. Setelah itu kita pangkatkan hasilnya menjadi 0,99773446050555186. Hasilnya menjadi jika dibulatkan 0,998. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk tas kanvas terhadap jumlah permintaan tas kanvas pada perusahaan Golden Bag dapat dijelaskan sebesar 99,8%. Sedangkan 0,2% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, selanjutnya poin B. Ada perusahaan Pinstai pada penjualan produk tas kanvas. Yang pertama ada analisis regresi secara manual. Jadi tabelnya sama seperti analisis regresi secara manual perusahaan pertama. Ada N, ada harga, ada jumlah, ada XY, ada X kuadrat, dan Y kuadrat. Nah, untuk harga dan jumlah kita masukkan dari data penjualan produk. 150, 95, 85, 75, dan seterusnya. Dan jumlah 150, 230, 320, 430, 500, dan seterusnya. Selanjutnya XY. Nah, untuk XY kita kalikan harga dan jumlah. 150.000 dikali 150 hasilnya menjadi 22.500.000. 95 juta dikali 230 hasilnya menjadi 21.850.000. 85.000 dikali 320 hasilnya menjadi 27.200.000. 75.000 dikali 430.000 hasilnya menjadi 32.250.000 dan seterusnya, sama dikalikan harga dan harga kali jumlah. Selanjutnya mencari X kuadrat. X kuadrat kita kuadratkan harga 150.000 kuadrat atau 150.000 kali 150.000 hasilnya menjadi 22.500.000. 95.000 kita kuadratkan hasilnya 9.025.000. 85.000 kuadratkan hasilnya menjadi 7.225.000. 75.000 dikuadratkan hasilnya menjadi 5.625.000 dan seterusnya ke bawah. Kita kuadratkan dari harga. Nah, untuk Y kuadrat, kita kuadratkan jumlah. Nah, 150
kuadrat atau 150 kali 150 hasilnya menjadi 22.500. 230 kuadrat atau 230 kali 230 hasilnya menjadi 52.900. 320 kuadrat hasilnya 102.400. 430 kuadrat hasilnya 184.900. 500 kuadrat hasilnya menjadi 250.000 dan seterusnya. Untuk mencari sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat kita jumlahkan. Mulai dari harga, jumlah, XY, X kuadrat, dan Y kuadrat. Untuk sigma X hasilnya itu jumlahnya 605.000 dari sini. Untuk sigma Y jumlahnya itu 3.780. Untuk sigma XY kita jumlahkan hasilnya menjadi 231.550.000. Untuk sigma X kuadrat kita jumlahkan hasilnya 54.875.000.000. Untuk sigma Y kuadrat kita jumlahkan hasilnya menjadi 2.165.200. Misalnya ini rumus analisis regresi, ada B sama dengan N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y, dibagi N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X pangkat 2 atau kuadrat. B sama dengan N-nya 8, sigma X-nya 231.550.000, dikurangi sigma X-nya 605.000, dikali sigma Y-nya 3.780, dibagi N-nya 8, sigma X kuadratnya 54.875.000.000, dikurangi sigma X-nya 605.000 kuadrat. Kita kurangi dan kita kali. B sama dengan 8 kali 231.550.000 hasilnya menjadi 1.852.400.000 dikurangi 605.000 dikali 3.780 hasilnya menjadi 2.286.900.000 dibagi 8 kali 54.875.000.000 hasilnya menjadi 439 miliar dikurangi 605.000 kuadrat hasilnya menjadi 366.025.000.000. Hasilnya B sama dengan 1.852.400.000 dikurangi 2.286.900.000 hasilnya menjadi minus 434.500.000. 434.500.000 dibagi 139 miliar dikurangi 366 miliar 25 juta hasilnya menjadi 72.975.000.000. B sama dengan minus 434.500.000 dibagi 72.975.000.000 hasilnya menjadi minus 0,0059 jika dibulatkan hasilnya menjadi minus 0,0059. Ini A sama dengan Y kurangi BX. Y sama dengan sigma Y per N hanya 3.780 bagi 8 hasilnya 472,5. X sama dengan sigma X per N hasilnya menjadi 605.000 dibagi 8 hasilnya menjadi 75.625. Kita tinggal masukkan A sama dengan Y-nya 472,5 dikurangi B-nya ini minus 0,005954.094 dikali X-nya ini 75.625. A sama dengan 472,5 dikurangi ini minus 0,005954.094 dikali 75.625 hasilnya menjadi minus 450,2783.588 dan hasilnya A sama dengan 922,7783.588 jika dibulatkan hasilnya menjadi 923. Berdasarkan pada perhitungan di atas maka diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 923 dikurangi 0,0059 X atau Q sama dengan 923 dikurangi 0,0059 P. Yang kedua ada analisis korelasi produk momen. Rumusnya masih sama, ada RX-Y sama dengan N sigma X-Y dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat. RX-Y kita masukkan saja. N-nya 8, sigma X-nya 231.550.000, sigma X-nya itu 605.000, sigma Y-nya 3.780, N-nya 8, sigma X kuadratnya itu 54.875.000.000, dikurangi sigma X 605.000 kuadrat, setelah itu N-nya 8, sigma Y kuadratnya 2.165.200
200 dikurangi sigma Y. Sigma Y-nya 3.780 kuadrat. RX-Y sama dengan ini kalikan 8 kali 231.550.000 hasilnya menjadi 1.852.400.000. 1.852.400.000 dikurangi ini kalikan 605.000 kali 3.780 hasilnya menjadi 2.286.900 dibagi ini kalikan hasilnya menjadi 439 miliar. Setelah itu dikurangi 605 kuadrat hasilnya menjadi 366.025 juta. 8 kali 2.165.200 hasilnya menjadi 17.321.600 dikurangi 3.780 kuadrat hasilnya menjadi 14.288.400. Selanjutnya ini 1.852.400.000 dikurangi 2.2.286.900 hasilnya menjadi minus 434.500. Dibagi ini akar 439 miliar dikurangi 366 miliar 25 juta hasilnya menjadi 72.975 juta. 17.321.600 dikurangi 14.288.400 hasilnya menjadi 3.033.200. Setelah itu kita kalikan ini, setelah dikalikan kita akarkan. Menjadi hasilnya sama dengan minus 434.500.000, 434.500.000 dibagi 470.476.109,914217. Nah, hasilnya menjadi minus 0,9235325468050599. Jika dibulatkan hasilnya menjadi minus 0,924. Kesimpulannya dapat diketahui koefisien korelasinya yaitu minus 0,924, maka antara dua variabel bersifat berlawanan. Nah, selanjutnya koefisien determinasi. DR kuadrat, rumusnya R kuadrat sama dengan kurung buka N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat, N sigma Y kuadrat dikurangi sigma Y kuadrat, kurung tutup pangkat 2. R kuadrat, kita masukkan rumusnya N-nya 8 dikali sigma X-nya 231.550.000 dikurangi sigma X 605.000, sigma Y-nya 3.780 dibagi N-nya 8, sigma X kuadratnya 54.875 juta, sigma X-nya 605.000 kuadrat, N-nya 8, sigma Y-nya kuadrat, sigma Y kuadratnya 2.165.200, sigma Y-nya 3.780 kuadratkan pangkat 2. Yaitu R kuadrat. R kuadratnya itu 8 kali 231.550.000. Hasilnya menjadi 1.852.400.000 dikurangi 605.000 dikali 3.780 hasil menjadi 2.286.900.000 dibagi. Ini kalikan hasilnya menjadi 439 miliar. Yang ini pangkatkan hasilnya menjadi 366 miliar 25 juta. Setelah itu ini kalikan hasilnya menjadi 17.321.600. Yang ini kita pangkatkan menjadi 14.288.400. Itu kurung tutup angka 2. Selanjutnya, yang ini kita kurangi 1.852.400.000 dikurangi 2.286.900 hasilnya menjadi minus 434.500. 434.500.000. Nah, selanjutnya dibagi akar yang ini dikurangi ini hasilnya menjadi 72.975 juta. Selanjutnya yang ini dikurangi yang ini hasilnya menjadi 3.033.200. Kurung tutup pangkat 2. R sama dengan minus 434.500.000 dibagi 72.975 juta dikali 3.033.200. Hasilnya nanti kita akarkan hasilnya menjadi 470.479,914217. Hasilnya menjadi hasil dari minus 434.500.000 dibagi ini, setelah itu hasilnya nanti di pangkat 2 hasilnya menjadi 0,85299236582.402. Jika dibulatkan hasilnya menjadi 0,853.
Proporsi penjelasan pengaruh harga produk tas kanvas terhadap jumlah permintaan tas kanvas pada perusahaan TeamStyle dapat dijelaskan sebesar 85,3%, sedangkan 14,7% dijelaskan oleh faktor lain. Nah, yang selanjutnya ada poin C, gabungan penjualan dari perusahaan Golden Bag dan perusahaan TeamStyle. Ini merupakan data dari gabungan antara perusahaan pertama dan kedua. Ini ada analisis regresi secara manual, masih sama seperti tadi. Harga dan jumlah yang kita masukkan dari kedua perusahaan, dari perusahaan yang pertama dan perusahaan yang kedua. Untuk XY-nya sama, kita kalikan harga kali jumlah, 100 kali 170, hasilnya 17 juta. 90.000 kali 250 hasilnya 22.500.000. 80.000 kali 380 hasilnya 30.400.000. Dan seterusnya, sama, kita kalikan harga kali jumlah. Untuk X kuadrat, kita kuadratkan harga 100.000 kuadrat atau 100.000 kali 100.000 hasilnya menjadi 10 miliar. 90.000 kuadrat hasilnya menjadi 8 miliar 100 juta. 80.000 kuadrat hasilnya menjadi 6 miliar 400 juta. 70.000 kuadrat hasilnya menjadi 4 miliar 900 juta, dan seterusnya. Kuadratkan yang harga. Nah, selanjutnya yang Y kuadrat. Y kuadrat itu kita kuadratkan yang jumlah. 170 kuadrat atau 170 kali 170 hasilnya menjadi 28.900, 250 atau 250 kuadrat atau 250 kali 250 hasilnya menjadi 62.500, 380 kuadrat hasilnya menjadi 144.400, 450 kuadrat hasilnya 202.500, dan seterusnya. Nah, untuk mencari sigma X, sigma Y, sigma XY, sigma X kuadrat, sigma Y kuadrat, kita jumlahkan. Untuk sigma X kita jumlahkan yang harga ya, yang X hasilnya menjadi 1.125.000. Sigma Y kita jumlahkan menjadi 7.850. Untuk sigma XY kita jumlahkan XY hasilnya menjadi 454.950 juta. Untuk sigma X kuadrat kita jumlahkan hasilnya menjadi 92.875 juta. Untuk sigma Y kuadrat kita jumlahkan hasilnya menjadi 4.639.900. Nah, ini untuk rumus analisis regresi yang sama, B sama dengan N sigma XY min sigma X sigma Y bagi N sigma X kuadrat dikurangi dalam kurung sigma X kuadrat. Kita tinggal masuk-masukkan aja, N-nya 16, sigma XY-nya kita lihat dari sini, dari hasil jumlah tabelnya. Kita masukkan aja, kalikan, setelah itu kita kurangi, bagi. Setelah dikalikan dan dibagi, nanti akan hasilnya seperti ini. B sama dengan minus 1.552.050.000 dibagi 220.375 juta, hasil menjadi minus 0,007042.768 dibulatkan menjadi minus 0,0070. Nah, ini rumus A-nya. Kita cari Y-nya 7.850 bagi 16. 490,625, yang X-nya 1.125.000 dibagi 16 hasilnya menjadi 70.312,5. Ini kita tinggal masukkan A sama dengan 490,625 dikurangi ini dikurangi B dikali 70.312,5. Selanjutnya A 490,625, yang ini kita kalikan hasilnya menjadi minus 495,194625. A sama dengan ini kita kurangi 490,625 kurangi dalam kurung minus 495,194625, hasilnya menjadi 985,819625. Jika dibulatkan hasilnya menjadi 886. Berdasarkan pada perhitungan di atas, maka diketahui fungsi permintaannya adalah Y sama dengan 986 dikurangi 0,070 X atau Q sama dengan 986 dikurangi 0,070 P. Analisis korelasi produk momen sama rumusnya seperti perusahaan yang di atas, ada RXY sama dengan N sigma XY minus dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Kita tinggal masukkan aja N-nya 16 dikali sigma X-nya 454.950 dikurangi sigma X-nya 1.125.000 dikali sigma Y-nya 7.850. Kita tinggal masukkan data-datanya aja.
dikali, dibagi, setelah itu diakarkan, nanti akan hasilnya menjadi seperti ini, reaksi sama dengan minus 1.552.050.000. Nah, nanti dibagi 1.667.401.859,9305993 dibagi nanti hasil menjadi minus 0,930.819.478.005 sama dengan jika dibulatkan hanya menjadi minus 0,931. Kesimpulannya, maka dapat diketahui koefisien korelasinya yaitu minus 0,931, maka antara dua variabel bersifat berlawanan. Nah, yang koefisien determinasi juga sama, R kuadrat sama dengan dalam kurung N sigma XY dikurangi sigma X sigma Y dibagi akar N sigma X kuadrat dikurangi sigma X kuadrat, N sigma Y kuadrat dikurangi dalam kurung sigma Y kuadrat. Kita masuk-masukkan aja angkanya. N-nya 16, sigma X-nya 454.950, dikurangi X, sigma X 1.125.000, dikali sigma Y 7.850, dan seterusnya. Kita kalikan, kita kurangi, setelah itu kita akarkan, dan setelah itu kita pangkat 2, nanti hasilnya menjadi minus 1.552.050.000 dibagi 1.667.400.859,930593. Setelah dibagi nanti kita pangkatkan pangkat 2. Hasilnya menjadi 0,866 42475673 hasilnya menjadi 0,866. Proporsi penjelasan pengaruh harga produk tas kanvas terhadap jumlah permintaan tas kanvas di pasar dapat dijelaskan sebesar 86,6%, sedangkan 13,4% dijelaskan oleh faktor yang lain. Nah, selanjutnya di sini terdapat jika harga berubah sebesar 10.000, maka jumlah permintaannya. Poin pertama ada jumlah permintaan perusahaan Golden Bag Y sama dengan 1.150 dikurangi 0,0098X atau Q sama dengan 1.150 dikurangi 0,0098P. Nah, hasil ini diambil dari analisis regresi secara manual. Selanjutnya Q sama dengan 1.150 dikurangi 0,0098, P-nya 10.000. Q sama dengan 1.150 dikurangi 0,0098 dikali 10.000 hasilnya menjadi 98. Q sama dengan 1.150 dikurangi 98 sama dengan 1.052. Nah, selanjutnya yang kedua ada jumlah permintaan perusahaan Pinstyle. Y sama dengan 923 dikurangi 0,0059X atau Q sama dengan 923,00059P. Q sama dengan 923 dikurangi 0,0059 dalam kurung 10.000. Q sama dengan 923 dikurangi 0,0059 dikali 10.000 hasilnya menjadi 59. Q sama dengan 923 dikurangi 59 hasilnya menjadi 864. Yang ketiga ada jumlah permintaan perusahaan Golden Bag dan perusahaan Pinstyle. Y sama dengan 986 dikurangi 0,0070X atau Q sama dengan 986 dikurangi 0,0070P. Q sama dengan 986 dikurangi 0,0070, P-nya 10.000. Q sama dengan 986 dikurangi 0,0070 dikali 10.000 hasilnya menjadi 70. Q sama dengan 986 dikurangi 70 hasilnya menjadi 916. Mungkin hanya itu saja yang bisa saya sampaikan dalam menjelaskan tugas pertemuan kelima untuk minggu ke-6. Mohon maaf bila ada kesalahan kata dalam menyampaikan penjelasannya atau dalam pengerjaannya, karena saya juga masih dalam tahap belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.